Sunan Gunung Jati. Di antara 9 wali Songo, ada satu sosok yang perannya begitu unik, menggabungkan kekuatan spiritual seorang wali dengan kekuasaan politik seorang sultan. Dialah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh sentral yang tidak hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga pemimpin negara yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam struktur pemerintahan di Jawa Barat. Lahir dengan nama Syarif Hidayatullah sekitar tahun 1440 M, garis keturunan beliau menghubungkan dua dunia yang berbeda. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang penguasa di Mesir, sementara ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Perjalanannya dalam menuntut ilmu membawanya berkelana ke berbagai pusat peradaban Islam seperti Mesir, Mekah hingga Baghdad sebelum akhirnya kembali ke tanah kelahiran ibunya di Cirebon. Disinilah beliau menorehkan sejarah dengan mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten, menjadikannya satu-satunya anggota Wali Songo yang memegang otoritas politik sebagai sultan, sekaligus otoritas spiritual sebagai wali. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1598 Masehi di usia yang sangat sepuh, sekitar 120 tahun, dan dimakamkan di Bukit Sembung, Gunung Jati, Cirebon. Metode dakwah beliau sangat strategis dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Pilar pertama dakwahnya adalah pendekatan struktural melalui kekuasaan. Sebagai seorang sultan, beliau menggunakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyebaran Islam. Beliau membangun infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan yang memudahkan para dai untuk bergerak, serta menjadikan Islam sebagai identitas resmi kesultanan tanpa menghapus kearifan lokal yang telah ada. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menerapkan pendekatan kultural yang brilian. Beliau sangat menghormati tradisi masyarakat setempat yang kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Hal ini terlihat pada arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon yang menggabungkan gaya Jawa, Hindu, dan Islam sebagai wujud akulturasi. Beliau juga menggunakan media gamelan sekaten untuk menarik perhatian massa, di mana rakyat yang ingin menonton pertunjukan tersebut cukup membayar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Strategi dakwahnya juga diperkuat melalui jalur pernikahan untuk membangun koalisi politik dan memperluas pengaruh Islam. Pernikahannya dengan Nyai Kawu Nganten memperkuat hubungan dengan penguasa Banten, sementara pernikahannya dengan Putri Ong Tien Nio dari Tiongkok membawa pengaruh budaya Tionghoa ke dalam keraton Cirebon, sekaligus menunjukkan sifat Islam yang universal. Di samping itu, beliau fokus pada pengembangan institusi pendidikan, menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat kaderisasi ulama, yang kemudian disebar ke berbagai daerah di Jawa Barat. Warisan terbesar dari ajaran beliau terangkum dalam pesan legendarisnya, Ingsun titip tajuk lan fakir miskin, yang berarti saya titip mushola dan fakir miskin. Pesan ini mengandung esensi dakwahnya yang seimbang, yaitu menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan melalui ibadah yang disimbolkan oleh tajuk atau mushola, serta menjaga hubungan horizontal dengan sesama manusia melalui kepedulian sosial yang disimbolkan dengan fakir miskin. Demikianlah kisah Sunan Gunung Jati, seorang wali sultan dan ahli strategi yang berhasil menyebarkan Islam dengan pendekatan yang bijaksana dan menyeluruh. Strateginya yang memadukan kekuasaan, budaya, dan kepedulian sosial tetap relevan hingga kini, mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Saatnya sudah, ayo